Pakai ilustrasi musik kaget saya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, bilang sama-sama semangat, semangat, semangat. Aduh, ini topik yang cukup berat ya. Tapi kita akan coba lakukan dengan cara yang simple, namun tidak mengurangi akan maknanya. Ya, jadi, wah bagus agak muda ya. Ya, yang ini harus nanti yang membiasi ujian khusus nih ya. Lulus atau enggak. Ya, sebenarnya tahun lalu saya sempat khotbah tentang Tritunggal ya di tempat ini. Ya, cuman saya akan cari waktu, ambil waktu nanti sedikit untuk mengulas yang lalu. Ya, karena yang kemarin itu adalah yang basicnya, paling basic utamanya. Lalu kemudian nanti kita dibikin 2 sesi atau 1 sesi? Ada break sebentar kan ya? Oke, berarti kalau gitu nanti waktu break, oke, nanti setelah break baru sesi yang lebih beratnya. Ya, ya tapi seberat-beratnya kalau sesi pertama paham, enteng ya. Ya pasti kita semuanya bisa ya. Oke. Mana tadi materinya? Trinity. Berasal dari bahasa Inggris sebenarnya tri dan unity. Bukan tri, bukan tri dan one, bukan, tapi unity. Apa bedanya antara one dengan unity enggak? One itu berarti satu, bilangan. 1, 2, 3. Ya kalau united, unity berarti apa? Kesatuan. Jadi pertanyaannya yang 3 itu apa? Yang 1 itu apa? Gitu kan. Kok 3 jadi 1? Ya, yang 1 itu apanya? Yang 3 itu apanya? Ya, kenapa harus 3, kenapa harus 1? Saya mempertanyakan mengapa atas sebuah keberadaan itu ya enggak ada gunanya ya. Ya, mengapa kita kakinya 2? Kenapa enggak 6 kayak apa namanya nih macam semut gitu ya. Itu pertanyaannya sebenarnya enggak penting juga ya. Ya 2 ya dijelaskan aja fungsinya apa gitu kan ya. Jadi kalau mentaranya mengapa itu sebenarnya enggak penting juga ya. Tapi kita mau belajar tentang apanya yang 3, apanya yang 1 sebutnya Trinity. Cuma saya ingin memberikan sedikit penjelasan, sedikit catatan ya. Dosen saya Ibu Rahmiati almarhum ya, dia yang mengajar saya waktu itu. Ya, dia menyampaikan satu kalimat yang sampai sekarang masih ingat saya ya. Dia ngomong gini, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan harusnya dibalik, benar ya? Iya kan ya? Kalau kita bicara small apa nih? Small chair. Berarti artinya terjemahnya apa? Bukan kecil kursi, tapi kursi kecil. Jadi kalau Trinity, terjemahannya harusnya apa? Unity-nya dulu, baru kemudian tri-nya, benar nggak? Harusnya terjemahannya itu bukannya tri tunggal, tapi tunggal tri. Mengapa ini penting? Karena otaknya orang Indonesia itu yang penting yang di depan. Ya, makanya kursi kecil. Kursi yang utama, kecil itu adalah yang menjelaskan. Kalau orang kita ngomong Tritunggal, pikirannya kita selalu apa alahnya? 3. Ya, dan akhirnya teman-teman kita di seberang selalu ngomong, ih alahnya 3, alahnya 3. Lalu kita diejek-ejek, ya Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tapi kalau mati, ya enggak, ya ini Tuhan bukannya mati, ya ini utamanya adalah tunggalnya dulu. Ya ini adalah satu yang 3. Paham ya? Jadi terjemahan yang bagus sebenarnya tunggal tri ya atau esa tri, bukan tri tunggal atau tri esa ya, tapi yang bagus tunggal tri. Nah, itu menurut Ibu Rahmiati. Ya, oke. Catatan penting saya rasa. Memang doktrin Tritunggal itu yang pertama ada unsur yang namanya kompleks, agak ruwet dikit. Ya iyalah, ya saya akan jelaskan di bagian kedua ya tentang analogi-analogi. Contoh gampang gini deh ya, kalau Anda ke Afrika, ya beberapa negara di sana itu enggak mengembangkan makanan dari kedelai. Ya, lalu kemudian Anda datang ke sana misalnya mampir, lalu Anda pengen beli tahu goreng. Datang sama, saya mau beli tahu. Bayangin orang Afrika ngomongnya apa? Tahu itu yang kayak apa ya? Itu yang dari kedelai. Nah, kedelai itu apa ya?
kayak kacang, tapi bukan kacang. Gimana? Mulai kebayang nggak cara jelasnya gimana? Ya, ya. Kayak kacang tapi bukan kacang. Ya, yang kayak apa? Ya kecil-kecil gitu. Oke, ya. Ini kok di apa namanya nih nanti ditumbuk dulu lalu kemudian jadi serbuk lalu difermentasi lalu kemudian muncul putih-putih itu namanya tahu. Oh, putih-putih gitu ya? Serbuk-serbuk gitu. Enggak. Ya tahu itu ya kotak. Ya bisa gambar Kak? Kita gambar tahu kotak. Apakah mereka bisa ngerti tentang tahu? Ini baru jelasin tahu aja setengah mati. Ya, kalau barang nggak pernah dilihat, nggak pernah kita bersentuhan langsung dengan dia, kita suruh jelasin, memang susah. Ya kan kita sering tuh ngomongin ya, kita pakai istilah tertentu lah ya, yang adanya di bahasa daerah kita nyebutnya, itu apa tuh maksudnya? Jelasnya susah. Ya barang di dunia yang kita bisa lihat aja kalau nggak pernah bersentuhan kita bingung, apalagi barang yang nggak pernah dilihat dari dimensi lain, ya secara rohani kan ini ya. Kita kan lihatnya cuma dari dimensi jasmani. Jadi jelasnya pasti agak ruwet. Tapi walaupun ruwet kita bersyukur. Mengapa? Alkitab adalah pewahyuan diri Allah. Artinya adalah bagian yang hidden, yang tersembunyi, dibuka. Sehingga kita mulai ngerti, oh Allah itu macam itu. Ya, siapa yang pernah lihat mukanya pendeta David Nugroho Purnomo sebelum ini? Kan bingung ya. David itu sing dia, bisa pernah ya. Kemarin MC-nya nggak salah waktu saya tahu. David itu ya kayak apa ya? Ya sama Pak Wiyu, ganteng mana? Nah, biasanya gitu ya. Karena Pak Wiyu banyak ya, saya masih belum terlalu ya. Tapi apa tadi sampai mana tadi? Jelasinnya, karena masih gitu, masih tertutup. David kayak apa tuh masih tutup. Tiba-tiba saya nongol dari kursi, dari pintu ya. Nah, ini saya. Oh, yang kayak gini orangnya. Baru kita langsung nyambung. Ya, jadi Alkitab adalah cara Tuhan untuk membukakan diri pada kita. Namanya mewahyukan diri. Supaya kita lumayan tahu. Seberapa tahu, enggak tuntas. Ya kita mau ngerti istrinya kita aja, ngerti suaminya kita aja sifatnya susah, ya kan? Cukup cukup untuk mengenali, namun tidak sampai keseluruhannya, tapi sifatnya cukup. Sama-sama katakan cukup. Cukup itu artinya kita paham, oh Allah itu macam ini. Jadi sifatnya cukup. Ya, tapi cukup itu bisa menolong kita untuk bisa mengenal akan Allah dengan benar. Ya kompleks, ya complicated, agak ruwet sedikit memang untuk menyampaikannya, ya. Dan kadang-kadang beberapa orang merasa kok tabrakan ya, 3, 1, 1, 3 itu kayak apa? Ya udahlah kita ikutin aja. Ya, cuman yang jelas adalah kekristenan itu mengajarkan bahwa segala sesuatu sebenarnya simple itu apa gampang, bisa dipahami. Sekali lagi ya, Alkitab kita, apalagi Tuhan itu ingin dikenal oleh kita, betul enggak? Makanya pasti kita harusnya bisa memahami secara cukup. Sama-sama lagi katakan apa? Cukup. Ya, oke. Sekarang kita akan bicara tentang beberapa batasan. Ya, dengan cepat bagian ini ya. Saya rasa sesi pertamanya saya mau cepat, sesi kedua agak banyak nanti soalnya. Kita menyodorkan banyak bagian pengajaran mengenai ketritunggalan Allah, walaupun penjelasannya enggak terlalu banyak. Tapi kita lihat itu beberapa sinyal-sinyal khususnya di perjanjian lama dan beberapa yang cukup kuat nanti di perjanjian yang baru. Jadi doktrin Tritunggal itu bukan pemikiran manusia. Ini adalah pewahyuan Allah yang menjelaskan siapa dirinya. Ya, memang waktu menjelaskan di awal di perjanjian lama sangat terbatas. Ya, ketika kemudian Yesus sudah datang ke tengah-tengah dia, kita mulai diberikan pewahyuan untuk pernyataan, pemahaman yang jauh lebih tegas. Gampangnya gini teman-teman, ini namanya adalah Allah. Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Ya semua agama tahu ada Allah pencipta, cuma nggak tahu Allah itu kayak apa. Makanya mereka bikin Allahnya dipersonifikasikan atau dilambangkan dengan berbagai hal. Lihat pohon gede, lihat halilintar, lihat matahari, wah ini Allah nih. Ya, padahal bukan Allah, itu kan cuma ciptaan. Ya, tapi kalau ciptaannya keren dianggapnya Allah, gitu kan ya. Nah, Allahnya benar itu kayak apa? Nggak ada orang tahu. Karena apa? Karena dia adalah the holy others. Sesuatu atau pribadi yang sangat berbeda dengan kita. Tidak bisa dihampiri. Kalau Anda pengen lihat Allah, Anda harus mati.
Karena dikatakan kalau kita tidak punya kekudusan, kita pasti akan terbakar. Ya, Allah adalah api yang menghanguskan, kekudusannya akan menghanguskan kita. Ya kalau begitu gimana kenal Allah? Ingat ya, Allah itu ingin dikenal kita. Cuma karena kita punya berdosa, tidak bisa dikenal. Gimana caranya Allah menyatakan diri? Kita bersyukur bahwa Allah dari kekal, dia adalah Allah yang dapat dihampiri, bukan dalam pribadi sebagai Allah yang kita sebutnya Bapa ya. Hanya Kristen yang nyebutnya Bapa. Dan secara istimewa setelah perjanjian baru kita nyebutnya Bapa. Ya, di perjanjian lama tidak terlalu banyak kita nyebut Bapa. Sebenarnya tetap adalah Allah. Jauh tinggi. Betul ya? Ya, makanya kan agama nyebutnya malah pakai pakai tentang itu ya, teriak-teriak ya kan jauh. Ya, enggak, kayak dengar kita aja yang santai. Ini dikatakan ayat 1 Timotius. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Berarti memang sudah, amin itu ya sudah memang sangat jauh, nggak bisa dikenal. Jadi kita punya persoalan sekarang, gimana kita bisa mengenal Allah sementara kalau Allah, kalau manusia yang cari Allah ketemunya salah. Ya, ketemunya manusia yang hebat dan dijadikan dewa. Ya, Hercules lah, impian orang ya, apa namanya jenderal apa perang dijadikan dewa, Kristen dijadikan dewa. Gimana caranya? Maka kemudian ya, ini bagian yang Allah yang Esa itu ya, saya sedikit kasih catatan aja. Ya, yang pertama adalah kata echad. Echad itu artinya adalah tunggal atau Esa atau unity kalau kita bahasa Inggrisnya. Ya, kalau ini echad ya bahasa Ibraninya dan bukan yakid. Kalau yakid itu artinya adalah yakid itu artinya adalah apa? 1 2 3 4. Ya, Allah kita adalah Allah yang Esa. Ya, bukan hanya di kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-6 misalnya, namun juga banyak kali disebut di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kalau dia mengatakan orang Kristen itu akan lahirnya 3, ya dia kurang pengetahuan. Dalam tanda kutip BOLO. Nah nggak ngerti kok komentar gitu loh maksudnya. Lu kalau komentar ngerti dulu kita terima, diskusinya kan enak gitu ya. Nanya boleh, komentar namanya ya masih BODO pakai H ya, karena apa? Nggak ngerti kok komentar. Allah kita tuh Esa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru disebutkan dengan sangat jelas Allah kita adalah Allah yang Esa. Satu itu dia. Cuman sang Esa itu yang jauh itu ya karena dia dia berdiam di terang yang tak terhampiri tadi kita baca sehingga tidak ada orang yang mengenal. Ya maka di waktu yang tepat dulu itu cuman para nabi ya dikasih untuk menjelaskan siapa Tuhan. Ya pada hari yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, maka Allah dalam pribadi yang kedua mengambil rupa sebagai manusia. Sehingga kita kenal Yesus. Ibrani 1 ayat 3 ini adalah ayat yang penting sekali. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, dan gambar wujud Allah. Ya, jadi kalau kita mau kenal Allah, ya Yesus. Bahasa Yunani ya nanti sesi kedua akan saya tunjukkan. Sesi kedua agak sedikit repot lah ya, ada banyak bahasa-bahasa yang ajaib-ajaib itu ya, bahasa Latin, bahasa Yunani segala macam itu nanti sesi kedua. Tapi kata gambar wujud itu menggunakan kata karakter. Jadi kalau mau kenal karakter Allah, lihat Yesus. Ya. Kata gambar wujud dua kata itu satu menggunakan kata karakter, satu menggunakan kata sehakikat, hypostatis bahasa Latinnya. Ya, hipostatis bahasa Latinnya, hypostatis bahasa Yunaninya. Jadi sehakikat. Kalau kamu mau kenal akan Allah, kan kita nggak bisa kenal dia secara langsung karena dalam terang tak terhadir. Maka kita menyebut Allah di dalam Yesus Kristus. Lihat, waktu ngobrol-ngobrol sama Filipus, ya sama murid-murid, Filipus ngomong, tunjukkan Bapa kepada kami, sudah cukup bagi kami. Yang diomong Yesus apa? Pus, ini bukan pus. Pus, ya Filipus maksudnya ya. Masa kamu gak kenal Bapak? Lihat aku sama dia lihat Bapak. Karena memang dia adalah
cahaya kemuliaan Allah, dan gambar, karakter, dan wujud hakikat daripada Allah. Nanti kita akan lihat di sesi kedua. Menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan, dan setelah ia selesai mengatakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Tuh kan Allah itu maha besar. Gimana kita? Jadi Allah yang maha besar itu bukan punyanya sebelah. Ya, agama sebelah itu nyebut Allah maha besar itu tahun 400 Masehi. Ya, maafkan, 600 Masehi. 600 Masehi, maafkan. Terima kasih. Ya, 600 Masehi. Ya, ini sudah pada tahun 0 Masehi, perjanjian baru. Perjanjian lama juga ada kalimat Allah yang besar, maha besar. Jadi sudah ada ini ya. Jadi kita mengenal sekarang Yesus adalah pribadi yang merefleksikan Allah. Ya, merefleksikan itu gampangnya gini deh ya. Ya, kalau nggak tahu Pak David, lihat fotonya. Foto itu merefleksikan akan saya. Apakah persis? Ya enggak. Ya ini 3 dimensi, itu 2 dimensi. Tapi dengan gambar itu kita punya gaya, oh orangnya kayak gitu. Ya kurang lebih macam refleksi atau cerminan daripada saya. Sekarang persoalannya ini, Allah kan di atas, di surga. Tuhan Yesus sekarang di mana? Di surga atau di hati? Di hati apa di surga? Oh di paling gampang nggak bisa salah ya. Di surga atau di hati Yesus? Oh, Yesus itu kita nyebut secara teologis dulu ya. Ya, kalau secara pemahaman sih nggak ada masalah ya, di mana aja juga benar. Tapi secara teologis Yesus itu 1 kali ada di bumi 2000 tahun lalu. Benar ya? Lalu kemudian dia mati, bangkit, lalu naik ke surga. Ya, kapan datang lagi? Waktu kiamat. Jadi jangan ngomong Yesus tidak di dunia, kiamat itu berarti. Yesus belum datang lagi. Ya, tubuh kemuliaan masih ada dalam tubuh kemuliaannya di surga, waktu datang dengan tubuh kemuliaan yang sama, tapi belum ada di bumi. Yesus ada di sebelah kanan Allah secara teologi. Ya, supaya kita kalau menyebut akan Allah, ya Yesus itu adalah refleksi Allah. Kita kalau doa nyebutnya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nanti adalah juru syafaat. Lalu Yesus ngomong, nanti kalau gua pergi, kamu tidak akan jadi yatim piatu. Saya akan tunjukkan pribadi yang ketiga. Namanya adalah Roh. Jadi yang di hati kita itu secara teologis ya masih terikat yang namanya tubuh ya nggak bisa kemana-mana. Ya kalau roh ya jadi yang di hati kita roh. Cuman kalau ketemu jiwa baru jangan dibikin pusing kepalanya. Sebutnya selalu Yesus aja. Ya mau terima Tuhan Yesus, buka hati, biarkan Yesus masuk ke dalam hati. Nggak masalah. Daripada diajari, Allah di sana ya, nanti kamu Roh Kudus. Jadi Yesus atau Roh Kudus. Jangan bikin pusing. Ya, kalau sama jiwa baru cukup nyebutnya Yesus aja. Ya, Allah Bapa anggapnya Yesus aja. Simple. Karena kita pengen dia mengalami keselamatan yang lebih penting, baru bertumbuh dalam pengenalan. Ya, cuman kan kita sudah kenal Yesus. Lama ikut Yesus ya, kita harus kenal dengan lebih baik. Jadi Yesus adalah, nih ya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam, berkemah. Ya, menggunakan kata yang kalau dalam bahasa Ibrani itu ada kaitannya dengan tabernakel atau berkemah, kayak orang yang ada di pondok daun berkemah. Jadi Roh Kudus itu berkemah di hati kita. Makanya hidup kita diubah menjadi bait Roh Kudus atau bait. Ya, Tuhan tinggal di dalam tubuh kita, ya dalam bait. Jadi sekarang kita punya ya gambar yang jelas ya bahwa kita mengenal Allah Bapa hanya lewat Yesus Kristus. Dan kita bersyukur untuk itu. Ya, saya berani pastikan semua agama kepercayaan ada di luar sana kalau cari Allah, ketemunya Allah yang salah. Gambar Allahnya itu salah. Ya, kita mengatakan semua agama sama apa enggak? Tapi kan sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mengajarkan kebaikan apa enggak? Cuman baik yang satu dengan baik yang lain itu beda. Ada agama yang kalau kamu baik, bunuh nyamuk juga salah. Ada enggak? Ada kan? Ada agama yang mengatakan kalau ganggu, bunuh aja. Ya, atau kalau mau dimakan, ya dimakan ya dibunuh aja. Tapi salahnya enggak boleh. Ada apa enggak? Nah, kita. Ya, ada agama yang mengatakan
halal ya. Itu waktu Jepang, kita nggak ngomongin yang sebelah itu ya, kita ngomongin Jepang ya. Di Jepang itu waktu Perang Dunia Kedua, ya pilot-pilot Jepang itu melakukan yang namanya kamikaze, benar nggak? Ya demi dewa matahari, ya saya siap bunuh orang semuanya, ya supaya masuk surga. Jadi yang bunuh orang halal itu ada. Jadi kalau ngomongin tentang yang namanya siapa Allah, banyak yang salah. Ya, hanya kita yang kenal Allah yang benar. Ya, saya bisa tunjukkan banyak ayat bahwa Kristen, dan saya senang dengan konsepnya Kristen. Ya, tentang pengajaran Kristen itu saya paling senang. Ya, menikah deh, menikah. Ya, menikah yang paling bagus menurut Anda nikah model apa? Ada agama yang mengajarkan. Ya, kalau kamu sangat suci, sangat baik, nggak usah nikah. Ada apa enggak? Ada agama yang mengatakan kalau kamu baik, sangat suci, boleh nikah 4, 5, sampai 6. Ada enggak? Oh ada ya, ada ya. Ada agama yang mengatakan kalau kamu baik, setia sama satu orang. Ada apa enggak? Mana yang lebih mantap? Yang satu lah. Ya, makanya saya percaya Kristen itu adalah paling tepat, paling benar ketemu Allah yang benar karena kita punya Yesus Kristus. Kita bisa lihat karakternya Yesus, mereka enggak punya contohnya tuh. Ya, mereka pakai contoh lah. Ini saya punya apa namanya nih, namanya nabi lah, namanya apa namanya rasul lah, namanya apa enggak tahu lah. Tapi kita mendapatkan banyak kekurangan. Yesus itu karakter Allah muncul. Ya, kita melihat Yesus, oh ternyata Allah itu gitu. Ya, Allah yang selalu sama orang berdosa bukannya dibuang. Kita mana tahu. Cek agama mana yang kalau orang berdosa malah disayang. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang ketemu orang berdosa malah belas kasihan. Jadi saya sangat yakin kalau Anda dan kita semuanya di tempat ini ada menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita sudah benar. Haleluya. Ya, nggak usah kita bingung lagi. Ya, ini harus mantap ini makanya. Ya, ini doktrin Tritunggal. Ya, oke, saya dengan sangat cepat selesai ini ya. Berarti mau cepat nggak cepat ya. Mari kita sekarang ngomong sedikit lebih sulit, ya istilah-istilah sedikit lebih ajaib lah ya. Jadi kita punya sebuah gambaran yang semacam ini, ya saya sekarang gabungkan tiga-tiganya sebagai Allah yang satu, ya Esa, ya bukan satu dalam artian 1, 2, 3, namun tunggal kita sebutnya itu atau Esa, ya di dalam 3 pribadi kita sebutnya macam itu. Dan kita mendapatkan, saya tuliskannya di bagian bawah, ya. Secara opera et intra adalah satu, secara opera et extra tertumbuh pada salah satu pribadi. Maksudnya gimana? Begini, semuanya karena satu hakikat, ya satu hakikatnya, apa aja mereka pasti nggak bisa lepas. Kerja bareng, mikir bareng, ya lakukan bareng-bareng. Paham ya? Namun secara et extra, dilihat dari kita, sisi kita bisa menemukan ini yang titik tumbuh pekerjaannya itu pada siapa? Contoh, ya kalau ya contoh, ini harusnya saya putar-putar nih, kenapa nggak saya putar-putar ya? Saya lupa gambar putar-putarnya ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang penciptaan, yang paling kelihatan dari kita sebagai orangnya apa oknum atau pribadinya apa namanya pribadinya yang apa paling muncul dalam peristiwa penciptaan siapa? Bapa atau anak atau Roh Kudus? Apa? Berfirmanlah Allah Bapa. Tapi kita melihat ada firman, ada kata Allah melayang-layang. Ada semua. Bicara tentang keselamatan. Yang kelihatan siapa? Karena Yesus yang mati di atas kayu salib. Allah Bapa ada enggak? Allah yang merencanakan. Ya, Roh Kudus apa enggak? Yesus mati di kayu salib. Kalau Roh Kudus enggak bekerja di hati kita enggak bisa terima Yesus sebagai juru selamat. Jadi tetap tiga-tiganya apa? Ada kerja. Ya, pelayanan. Ya, pelayanan untuk siapa? Sang Raja, Sang apa? Ya, ada Roh Kudus apa enggak? Semuanya ada. Ada Allah Bapa apa enggak? Ada. Jadi semua hal ya kita gampangnya gini. Ya sang Allah Bapa sebutnya adalah sang pemrakarsa. Ya Allah Anak adalah sang pelaksana.
Allah Roh Kudus adalah yang menjadikannya. Ya, karena kalau nggak ada Allah Roh Kudus, ya keselamatan juga kita nggak jadi gitu ya. Ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan ada tiga pribadi. Contoh, ya 2 Korintus 13 ayat 13. Doa berkat ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persaudaraan. Ya, ini apa lagi nih? Apa namanya nih? Amanat agung. Ya, baptiskanlah mereka dalam nama dan jadi mengajar. Jadi sekali lagi ya, pengajaran secara detail, urut, kalimat demi kalimat memang enggak ada. Namun di Alkitab sangat jelas bahwa memang ada tiga pribadi, namun semuanya dalam satu kesatuan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah, kalau Anda cek Alkitab Anda, ya di dalam, kok hilang? Itu kadang-kadang goyang tadi kelihatannya apa chargernya ya. Pastikan chargernya jangan goyang, kalau goyang nanti mati dia. Kalau mati harus dibangkitkan lagi. Cuman bangkit harus pada hari ketiga ini masalahnya. Lama, iya. Iya, terlanjur bubar ini ya. Nah, sambil menunggu koneksi. Kalau udah connect saya stopper. Ya. Kalau Anda membaca 1 Yohanes tadi, ya Anda memang akan mendapatkan di Alkitab Anda itu ada yang namanya tanda kurung. Ya, cek di Alkitab Anda itu ada tanda kurungnya. Tanda kurung, saya mau kasih dengan singkat aja. Kalau sudah ditulis di Alkitab, walaupun ada tanda kurungnya itu aman. Ya, memang ada sedikit masalah teks. Ya, masalah teks itu adalah ada teks-teks utama yang ternyata nggak mencantumkan bagian itu. Tapi ada banyak sekali teks salinan yang mencantumkan bagian itu. Jadi apakah firman Tuhan tetap firman Tuhan? Contoh adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami ngomongnya apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Bagian akhir apa? Sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selamanya. Ada tanda kurungnya, coba cek Alkitab. Ada tanda kurungnya. Ya, tapi kita merasa tetap aman untuk menerima itu adalah bagian daripada firman. Ya, karena salinannya banyak. Termasuk bagian ini. Ya, 1 Yohanes pasal yang kelima, wah ini kenapa jadi cacat gitu. Ya, ada rapi lagi ya. Ya. Sampai mana tadi? Dalam kurung. Ya, jadi itu dia. Ya, pokoknya kalau ada di Alkitab kita diterima. Ya, cuman kalau ketemu sama orang luar daripada pusing, ya ada kurung-kurungnya kita pilih yang enggak kurung-kurung aja. Ya, tapi aman ya ada itu. Ya, ini ayat yang paling jelas. Sayang dikasih tanda kurung, saya ingin buang tanda kurungnya. Ya. Nih, karya keselamatan 1 Petrus 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang satu, dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. 2, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. 3. Ya, ini menurut Pendeta Seventong adalah ayat yang paling jelas dan komplit membicarakan mengenai karya keselamatan di dalam Tritunggal atau di dalam Tunggal Tri. Ya, karena sebutkan tiga-tiganya dengan sangat jelas peran mereka. Ya, et ekstra mereka disebutkan dengan jelas. Ya, opera et ekstranya. Ya, Allah Bapa melakukan pemilihan. Ya, Roh Kudus menguduskan. Ya, Yesus Kristus memberikan percikan darahnya untuk menebus kita di atas kayu salib. Ya, itu yang paling jelas. Ya, berikutnya. Sudah ada kemudian, karena di Alkitab itu jelas, ini ada 3. Tapi 3-nya 3 apa ya? Kan masih bingung. Ya, merumuskan sesuatu itu butuh pemikiran yang panjang dan kadang-kadang harus berubah. Ya, ADART aja berubah tiap beberapa tahun sekali gitu kan ya. Merumusin sesuatu itu kadang-kadang susah. Ya, kita cari kalimat yang paling cocok. Jadi pertama kali ya menggunakan istilah Tritunggal ini 3, tapi 1. 1 tapi 3. Namanya apa aja kita kasih nama dulu aja Tritunggal.
Jadi yang kasih Tritunggal pertama adalah si, aduh kecewa hatiku. Ya si Tertullian ya, Tertullianus ya. Lalu kemudian ada Origen yang kemudian menjelaskan dengan tapi penjelasannya sayang salah. Ya kenapa salah? Ya sekali lagi ya karena masih harus dibantu dengan banyak orang. Ya harus dibantu dengan pemikiran-pemikiran banyak orang. Ya bersyukur ya makin lama menjadi makin baik dan kita bersyukur ya hidup di masa semua rumusan-rumusan itu bisa berjalan dengan baik. Kesian sebenarnya ya mereka-mereka yang semacam itu ya mereka tidak bisa mengenal Allah dengan benar, dengan tepat ya tapi ya saya Yesus ya. Ya, Arianisme kacau, Arianisme sebenarnya derajat Allah yang paling tinggi, ya Allah anak, enggak, sebenarnya salah. Cuman kan dia lagi mencoba memikirkan. Arianisme paling kacau, ya, karena makin lama bisa makin kacau juga ya. Ya, teisme lebih kacau lagi, 3 Allah, ya seterusnya saya lewatkan aja. Ada modalisme, saya akan jelaskan nanti, monarkisme, modalisme, unitarian saya akan jelaskan nanti, oneness, saya akan jelaskan agak panjang nanti tentang oneness, ya dan tentang modalisme saya akan juga akan jelaskan sedikit lebih panjang. Ya, oneness tahu nggak oneness? Ada yang pernah dengar oneness? Ada yang dengar acaranya Joseph Temu? Ada yang kenal apa namanya nih? Yesus adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Gereja-gereja baru ajaran berbahagia sih. Ya, jadi dipilih untuk menjadikan pusat pengajaran ajaran-ajarannya ajaib-ajaib ini ya. Ya, nanti kita memberikan ya, untuk mengajarkan ya, kalau yang lainnya itu roh Allah, roh kudus, roh kudus, Allah. Yesus ini direkam, enggak direkam ya? Tapi enggak kemana-mana ya? Enggak kemana-mana ya? Tapi enggak usah pakai ini deh ya. Ya biar agak ayo gitu. Mau saya diminta ngajar sebuah seminar tentang keselamatan di ya. Mereka percaya bahwa orang itu bisa hidup. Ya, cukup melalui Yesus. Ya, pokoknya baik mau ke surga jangan seterusnya. Orang yang mengalami setelah berdoa lain caranya adalah terserah, resiko, tanggung, itu perlu coba dengan kepala sendiri, monggo. Tapi resiko kalau tetap tidak bisa dari
Jadi sebetulnya ya, saya baca itu adalah kuncinya gini ya, di dalam sebuah hukum, semua hukum pengadilan Indonesia kita ya, kita nggak bisa menghukum orang kalau hukum itu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya ada sebuah perintah, semua orang harus terbang, ya, semua harus terbang, dicek itu bisa terbang apa enggak. Kalau nggak bisa berarti yang salah apa? Hukumnya, ini hukum ngaco ini, ya. Masa semua orang harus bisa terbang, kita nggak bisa terbang, berarti kan gagal semua. Ya, maka iblis nggak bisa dihukum. Kenapa? Belum ada manusia sempurna. Oke. Oh, oke deh, siap. Oke, siap di bawah ada ya. Maaf ya teman-teman yang di bawah ya. Itulah persoalan kalau kita nggak bisa melihat ya. Tapi saya percaya Anda lihat ya. Saya mana tadi? Semua orang bisa terbang. Ya, iblis juga sama. Iblis juga bisa dihukum kata Pak Iras. Kenapa? Hukumnya nggak terbukti bisa dilakukan. Iblis hanya bisa dihukum kalau yang namanya apa? Adanya membuktikan bahwa hukum Tuhan bisa dilaksanakan 100%. Maka Yesus datang dan dia menunjukkan menjadi manusia yang sempurna 100%. Sehingga akhirnya dengan ketika Yesus naik ke atas, menunjukkan ketaatan 100%, lalu kemudian mati di kayu salib, tetap taat pada situasi macam itu, iblis kehilangan kuasa. Lalu Yesus karena ketaatannya diangkat jadi Tuhan. Enggak adil dong. Ya gimana, kalau Tuhan ya pasti kebal dosa gitu kan ya. Jadi harus apa? Manusia sempurna. Dan karena ini adalah ide orisinalnya dia perhatikan mati-matian bahwa Yesus adalah manusia biasa, dan dia yang kedua adalah dia mendorong jemaatnya untuk hidup taat seperti Yesus taat 100, dan dia mengatakan manusia harusnya bisa juga taat. Ya kira-kira macam. Jadi gerakannya bagus untuk mengajar jemaat untuk hidup benar. Ya cuman ngawur karena ngajar Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Ya dan ngawur karena apa? Ya kita jadi 100% gimana sih ya? Ya saya nggak tahu tuh ya ketika dia ngomongin lagunya yang dinyanyiin harus lagu ciptaan saya itu motifnya apa itu? Bener buat Tuhan apa enggak? Ayo. Ya. Enggak tahu ya? Kalau ke gerejanya dia nyanyinya harus lagu ciptaannya dia. Bener ya? Kalau WL-nya bener. Kalau WL-nya pakai lagu lain, dia ngomong wah ini rohnya terserah. Ya, kitanya bener-bener aja. Nah, cuma persoalannya gini, walaupun sudah terbukti bisa bisa dilakukan oleh Yesus, ya tetap iblis belum bisa dihukum. Hukum iblis kok susah banget gitu ya. Ya, sampai nanti gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan juga melakukan yang namanya apa? 100%. Ya, jadi pokoknya harus 100% terus lah ya. Ya, kira-kira macam itu. Makanya dia pertahankan sekali dalam manusia. Ya, nanti kalau pengen tahu ya hanya di mana hubungi nomor telepon bawah ini. Jelas ya, Yohanes pasal yang pertama, firman itu adalah Allah. Ya, lalu kemudian Allah, firman itu menjadi manusia. Ini bukan manusia jadi Allah, tapi Allah jadi manusia. Kenapa otakmu kebalik? Ya, yang benar adalah Allah jadi manusia. Kenapa dibalik jadi manusia jadi Allah? Ya kayak filsafat Yunani aja bikin dewa-dewa, manusia diangkat jadi Tuhan. Enggak, yang benar adalah Allah jadi manusia. Ya, dia punya penjelasan, ya, dia punya seri yang namanya seri kenosis, ya, seri menjelaskan tentang kenosis segala macam. Ya, cuman konsepnya udah terlanjur karena dia terlanjur pegang yang namanya corpus delicti, semuanya harus dipaksakan itu corpus delicti. Ya, kira-kira macam itu. Ya. Nah, Yosef Tewu beda. Kalau Yosef Tewu itu modalisme atau sabelianisme. Ya, oneness itu bicara bahwa Tuhan itu cuma satu. Jadi kata kuncinya gini, kan otak kita nggak bisa ngerti Tuhan. Ya saya bersyukur sih ya otak kita nggak ngerti Tuhan. Tuhan kita demikian kecil sampai bisa dimengerti oleh kita.
Ya, karena Tuhan kita besar, harus sadar otakmu tuh masih seupil, ya. Nggak usah sosokan pengen ngerti Tuhan. Ya, ada orang pinter namanya adalah Agustinus dari Hippo. Ya, Agustinus ini adalah seorang bapak gereja kita juga. Ya, dia waktu itu betul-betul memikirkan Tritunggal. Ya, diputer-puter, dibaca. Kok nggak ketemu ya rumusannya gimana? Tapi kita berutang banyak dengan Agustinus karena dia adalah salah satu dasar pemikiran teologi yang ya salah satu sampai akhirnya kemudian satu kali dia pusing jalan-jalan di pantai. Pernah dengar kisah itu enggak? Waktu jalan-jalan di pantai dia lihat ada seorang anak kecil main bikin sumur dari pasir di pantai, ya lalu kemudian ambil air masukin, ya terus ditanya, lu lagi ngapain? Saya lagi bikin sumur, saya mau bikin seluruh air laut masuk ke sumur saya. Nah, mana mungkin katanya, sumur segitu kecil aja gitu, ini saya masukin aja nggak apa-apa. Kalau saya cukup setia masukin, siapa tahu bisa masuk semuanya. Ya, nggak mungkin bro, nggak mungkin. Ya sumurnya kecil, ya lautnya airnya demikian banyak. Tiba-tiba si anak itu nengok si Sankt Agustinus. Om juga nggak mungkin mikirin Allahnya demikian besar, dimasukkan ke sumur, ke otak yang demikian kecil. Tiba-tiba dia sadar bahwa mengerti tentang Allah nggak bisa mengerti secara tuntas, tapi cukup, ya nggak bisa tuntas. Nah, karena orang nggak ngerti tentang Tritunggal, tunggal satu, tunggal tiga, satu tiga, akhirnya dibikin gampang. Maunya dah satu aja selesai. Itu sudah muncul pada masa zaman dulu oleh seorang yang mempopulerkan namanya adalah Mr. Sabel. Ya, Sabelianisme atau Sabelian itu adalah yang mengatakan Allah itu cuma satu. Cuman beda-beda jabatan atau fungsi. Contoh adalah, nah ini saya, sekarang jadi pendeta. Ya, masuk rumah jadi bapak. Ketemu istri jadi suami. Ini sekarang saya belum jadi suami ya. Istri saya 3 tahun lagi ke Taiwan. Jadi sementara lagi belum jadi suami nih Pak. Aduh, beruntung Juni ini selesai, dia lulus. Kalau doakan ya, minggu depan Musa, dia ujian. Jumat depan, ya dia ujian akhir. Harapkan Juni pasti balik lah ya. Sampai mana tadi? Istri ya. Jadi satu orang, 3 peran. Lalu mereka mengatakan orang Sabelian atau orang dari Oneness ini, ya mengatakan yang namanya Tuhan juga gitu, Tuhan cuma satu. Kalau cipta namanya Tuhan Allah Bapa. Kalau di kayu salib namanya Tuhan Yesus. Di dalam hati namanya Tuhan Roh Kudus atau Allah Roh Kudus. Jadi cuma satu. Lah waktu kemudian Yesus anakku yang ngomong sendiri. Nggak bisa dong, memang 3. Ya memang ada 3, tapi masalahnya memang susah, 3-nya 3 apa, satunya 1 apa. Ya sekarang sudah saya jelaskan tuh tadi ya. Ya minimal kita tahu 3-nya adalah 3 hakikat, 3 pribadi dalam 1 hakikat. Dah gitu aja. Penjelasan lebih repotnya kita selesaikan setelah break ini ya. Tapi Yosef Tewu mengajarkan ada 1 aja beres. Ya alasannya dia adalah kita lebih gampang berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari luar Kristen. Ya kan kita tauhid. Tauhid itu artinya Allahnya cuma satu. Ya. Semua agama yang percaya Allah cuma satu namanya agama tauhid. Ya. Nah, kalau kita pakainya Oneness jadinya agamanya kita agama tauhid. Enggak, kita tetap tauhid. Ya, tauhid itu berasal dari kata tadi itu, ehad itu tuh. Ehad itu akar katanya sama, itu Ibrani ehad, dalam bahasa Arab itu namanya tauhid. Kita juga agama tauhid. Cuman tauhidnya kita memang tauhid yang lebih keren daripada tauhidnya kamu. Kalau coba baru itu 1, kalau ada 1 ada 2, ada 3, nanti dia malah banyak. Ya kita tuh 1 dalam 3, 3 dalam 1. Gak mudeng aku, bagus. Ya ini berarti Allah kita benar-benar Allah yang maha besar gitu loh ya. Jangan, ngomongnya Allah maha besar tapi masukannya di otakmu yang kecil itu ya. Enggak nyambung ya. Untuk sambungan berikutnya kita selesaikan setelah yang satu ini ya. Silahkan saya kembalikan ke Bu siapa namanya? Bu Marta. Ya.
Baik Bapak Ibu, ini kita break sebentar, yang ingin buang air kecil, yang pengen minum, bisa kita kasih waktu 5 menit. Ya, supaya nanti selesainya nggak terlalu lama. Itu silahkan break sebentar 5 menit. Yang duduk lagi, berdiri duduk lagi boleh. Yang mau buang air kecil terutama ya. Nggak boleh. Kalau buang-buang air sayang airnya. Silakan Bapak Ibu. Karena setelah ini akan jauh lebih seru ya. Buat yang masih pada duduk, saya mau kasih apa ya? Icebreaker, tapi masih mikir sih, ya. Ini saya kasih clue. Kalau yang pertama, tetap yang pertama. Jika Marta pergi ke Malaysia, Neni pergi ke Nigeria, maka Gigi pergi ke Gorontalo. Baik, tepuk tangan. Nanti hadiahnya minta di Komdak ya sama Kapolda. Ya. Ya. Tunggu sebentar. Ini kalau nggak ada itu susah ya, kalau nggak ada PowerPoint apa tulis ya. Jadi gini. Itu ya. Tunggu. Sebentar ya Bapak Ibu nih, saya ada clue. Jika A, I, U, E, O adalah 1, 2, 3, 4, A, I, U, E, O, 5. Jika A, I, U, E, O adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan konsonan adalah 1 dan semua konsonan adalah 1, maka Daniel sama dengan berapa? Daniel sama dengan berapa? Silahkan ditebak. Jika A, I, U, E, O sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, semua konsonan sama dengan 1, maka Daniel sama dengan 3. Salah. Jika A, I, U, E, O sama dengan 1, 2, ingat ya, A berarti kan 1, I sama dengan 2. Ya, jika A, I, U, E, O sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan semua konsonan sama dengan 1, maka Daniel sama dengan ya 10. Ambil hadiahnya di Komdak ya Ibu Lili ya. Ya. Baik, kita kayaknya udah pada balik ya yang itu ya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan tadi pemateri Bapak David sudah menunjukkan pada kita bahwa kita itu tidak sama dengan oneness. Tidak sama dengan teori-teori lain yang disampaikan oleh para penteori yang memang luar biasa itu ya. Kita hanya pada Tritunggal. Baik, ini adalah sesi kedua yang akan kembali disampaikan oleh Bapak David. Bapak David, dipersilakan. Oke, makasih.
Kita harus tahu bahwa kita memang butuh analogi atau ilustrasi. Tapi kita juga harus paham bahwa analogi atau ilustrasi itu terbatas. Ya, kalau kita mengatakan Allah gunung batuku, jangan dipikirkan gunung batu adalah Allah. Beda ya, Allah gunung batu artinya apa? Allah yang kuat, ya bisa menjaga kita dengan apa? Menjaga kita dengan aman karena apa? Gak bisa diserang ya. Yesus gembala dan kita dombanya. Ya jangan dianggap harafiah. Nanti kalau kesini malah ngembek-ngembek semua susah kita. Ya, ya dikasih makan rumput nanti habis ini semua makannya rumput aja nggak usah kasih nasi ya kan. Ya, cuma memang kita butuh analogi. Ya kadang-kadang untuk membuat kita jadi yang sulit itu menjadi sedikit lebih gampang. Ya, cuman banyak kalau orang mikirin analogi, ujungnya adalah analoginya itu nggak ada yang tepat. Ya pastilah, analogi kan ada keterbatasannya. Gunung batu aja kita bisa salah tangkep, apalagi ngomongin Allah Tritunggal. Ini adalah beberapa analogi-analogi yang akhirnya mengganggu. Ya tadi misalnya adalah tadi saya jelaskan satu orang dengan 3 peran. Ya, misalnya adalah Allah itu seperti H2O. Hakikatnya sama, atomnya 2 atom H plus 1 atom O. Tapi wujudnya 3. Kadang jadi es, padat, kadang jadi cair, air, kadang jadi uap air. Ya, itu analogi yang menerangkan satu perkara tentang hakikat, kesamaan hakikat. Namun mengganggu karena apa? Karena kalau jadi air nggak jadi gas, kalau jadi gas nggak jadi. Padahal kan ada Yesus, ada Allah, ada Roh Kudus sama-sama ada semua. Ya bukannya kalau satu ada satu nggak ada, nggak ada perubahan wujud ini. Ya memang tiga-tiganya ada, secara pribadi tiga-tiga selalu ada. Jadi ada analogi yang memang ingin baik untuk menjelaskan kesatuannya hakikat H2O, tapi nggak cocok. Ya, karena kalau satu H2O jadi air ya air aja. Ya, nggak bisa digas dan seterusnya. Ya, seperti matahari sinarnya, mataharinya sendiri panasnya. Ya ingin menjelaskan sesuatu, tapi sekali lagi tidak tepat, ya tidak tepat. Seperti buah, seperti salak, ya ada kulitnya, ada daging buahnya, ada bijinya. Sama-sama salak, tapi 3 bagian. Enggak gitu, ya. Karena kulit salak nggak bisa dimakan, ya. Yang dimakan cuma buahnya aja. Jadi kalau ini satu hakikat ya salak tapi gabung semuanya, ya. Cuma beda peran aja. Jadi memang tidak semudah itu Ferguson, ya. Untuk menjelaskan tentang analogi, ya. Manusia itu ini contoh ya kesulitan analogikan yang sesuatu yang beda dimensi. Ya sekali lagi ini kan beda dimensi. Ya manusia itu bisa membedakan warna sebenarnya cuma 3. Di otak, di mata kita itu saraf mata kita di belakang sana ada satu sel kerucut namanya ini sel terang. Sel kerucut itu cuma merah kuning hijau. Dari percampuran merah kuning hijau kita melihat kemudian semua warna. Ada ungu, kuning segala macam semuanya dari kita bisa melihat banyak warna. Ya, magiku hibningu gara-gara kita punya 3 sel kerucut. Kita pakai judul gitu aja. Yang nggak tahu ya nggak apa-apa, ya SMA-nya kita beda soalnya. Tapi tahu nggak kucing itu sel kerucutnya cuma 2. Kucing. Kucing itu hanya bisa melihat sel kerucutnya cuma kuning dan biru. Kucing nggak pernah bisa melihat warna merah. Anda kalau lihat kucing dikasih warna merah, dia cuma lihat ini, jadi ini ya. Yang sebelah kiri itu bisa dilihat. Dari kuning sampai biru dengan semua spektrum warna bisa dilihat. Tapi merah, jadi hijau dia nggak bisa lihat. Ya, dia deuteranopia. Cuman untungnya ada bagiannya agak mirip itu ya, di kanan dan kiri ya. Jadi kalau masih agak sedikit hijau masih bisa dilihat. Merah sama sekali tidak bisa lihat. Cuman konsepnya gelap terang aja. Ya, gimana yang jelasin warna merah sama kucing coba? Merah itu ya merah kan gitu kan ujungnya. Gimana yang jelasin warna sama kucing? Ya kucing itu cuma bisa lihat yang gini aja nih. Ya, gimana yang jelasin warna merah? Nggak ngerti dia. Ini beberapa banyak jenis burung punya 12 sel kerucut.
ini empatnya. Yang ini 4. Itu 4. Ya, dia bisa melihat warna yang kita nggak bisa lihat. Jadi kalau kita ngobrol sama burung ya, lihat ada warna, dia nyebut warna tertentu lah, kita nggak ngerti namanya kan ya. Kita nggak ngerti, lu ngomong apa sih? Karena warna yang dilihat oleh si burung lebih banyak dari warnanya yang bisa kita lihat. Indera kita tuh beda. Wah lebih kacau lagi ini ya, semua warna dia bisa, jadi dia bisa lebih lihat dunia dengan lebih berwarna. Ya cuman pasalnya dia, loh kok nggak berubah? Oh tuh lambat sekali ya. Power apa namanya kepalanya charger mungkin kalau diganti yang lebih kenceng lebih mantap itu ya. Ya, tapi harusnya bisa sih ya, ini jaraknya segini masih aman sih harusnya sih ya. Jadi gimana caranya menjelaskan Tritunggal? Ya gereja mengadopsi gambar ini yang kita sebut sebagai Triquetra. Ya Triquetra bicara mengenai segitiga dengan ya 3 ujung lah ya, yang menjelaskan tentang kesatuan daripada Allah Tritunggal. Terus ada orang ngejek-ngejek kita ya tentang ini simbol. Ya, kalau kita nggak kayak gini gitu loh. Ya, kalau saya diminta juga untuk menjelaskan tentang bagaimana Allah dengan keterbatasan kita, saya mungkin akan memilih menggunakan ilustrasi dengan yang namanya 3 dimensi. 3 dimensi, ya. 3 dimensi, menjelaskan tentang dimensi. Omong-omong anak-anak kita sudah mulai memahami tentang konsep dimensi, termasuk dimensi waktu karena nonton film Avenger. Mana anak muda ini sendiri? Oh ini dia. Nonton Avenger kan ya? Ya itu kan banyak konsep multiverse ya, dunia yang banyak ya. Spider-Man dari multiverse dunia nomor sekian, dunia itu mereka lebih paham. Ya tapi kurang lebih saya akan jelaskan konsep dimensi dengan simpel ya. Titik itu 1 dimensi. Sorry. Garis itu 1 dimensi. Orang yang hidup pada dimensi 1 dimensi, dia cuma tahu garis hidupnya di sini aja. Dia nggak bisa lihat yang di sebelah. Kenapa? Hidupnya pada 1 dimensi. Cuman garis aja. Kanan kiri dia nggak punya konsep kanan kiri. Dia cuma punya konsep adalah hidup dia di garis aja. Ya, garis. Pokoknya 1 garis aja, hidupnya makin gini aja. Pada 2 dimensi itu maksudnya gini, garisnya kemudian ditambah. Sehingga dia menjadi sebuah bidang. Namanya adalah hidup dalam 2 dimensi. Contohnya adalah semut. Semut itu dia nggak lompat-lompat. Ya, walaupun dia tahu konsep tinggi, kita abaikan itu untuk membuat jadi lebih mudah, dia cuma punya konsep lurus saja datar. Ya, dia akan bingung ya kalau tiba-tiba muncul benda tiba-tiba muncul di depannya. Karena hidupnya cuma flat. Hidupnya kan flat. Dia lagi jalan kanan kiri tiba-tiba dedeng kita tutupin pakai tanah. Iya kan itu tiba-tiba ada apa namanya batu gede mungkin gitu kan ya. Ya dia lagi bingung kita buka lagi. Dari mana nih? Buat semut tiba-tiba kita taruh tangan, kita lepas, itu keajaiban. Iya ajaib dia. Dari mana ini? Ya karena apa? Dimensinya beda. Dari dimensi 2. Ya kita tuh ke dimensi 3. Ada panjang, lebar, ada tinggi, kedalaman. Ya gambarnya sama sebenarnya. Ya ini adalah 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti ditambah 1, ditambah, jadi akhirnya kita punya kedalaman atau kita punya ruang panjang, lebar, tinggi. Namanya adalah 3 dimensi. Kita bisa lompat-lompat, ya kita bisa tangan diangkat, ya kita bisa maju mundur karena kita sudah hidup dalam dunia 3 dimensi. Tapi mentok sampai 3 dimensi kita. Ada dimensi lain apa enggak? Ya secara fisika klasik,
Ada dimensi keempat, waktu. Ya, waktu buat kita bukan bagian dari dimensi kita nggak menguasai waktu. Ya, tapi Tuhan menguasai waktu. Dia bisa masuk ke belakang, masa lalu kita, ke depan. Ya, kita nggak punya konsep itu. Ya, buat kita waktu itu cuman satu aja, satu garis dan cuma maju aja. Kita nggak bisa balik ke belakang kan. Kita cuma maju hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita bisa kanan kiri dalam hal ruang, tapi dalam waktu cuma satu aja lurus. Ya, jadi dimensi waktu kita nggak kuasai. Salah sama Doraemon. Ya. Doraemon itu penguasa dimensi waktu, dia bisa ke masa lalu, ke masa depan, time traveler ya. Jadi time traveler, ya. Ya. Ya, fisikawan modern ya sudah menemukan yang namanya dunia kuantum ya. Dunia kuantum itu sedikit ada banyak yang berbeda dengan dunianya kita. Ya, yang memungkinkan misalnya kuantum itu bisa dari seberang tempat yang jauh bisa berinteraksi ya persis melakukan segala macam lah. Intinya adalah ya situasi dimensi itu memang berbeda. Saya kalau menjelaskan tentang siapakah Allah, ya saya biasanya lebih suka pakai konsep dimensi, tapi namanya dimensi yang diproyeksikan. Proyeksi itu maksudnya gini. Ya ini tentu sebuah gambar yang tidak sempurna, namun saya memang memakai atau mengembangkan ini. Ya saya berpikir sih ini adalah sebuah hal yang mungkin akan memudahkan kita untuk menangkap walaupun tidak sempurna. Tahu ini gambar proyeksi enggak? Gambar proyeksi itu adalah untuk menangkap 3 dimensi, kita bikin jadi 2 dimensi. Contohnya ini adalah sebuah gambar apa nih? Rubrik ya, kubus. Ya, ada kubus warna merah. Apa sih merah, biru, kuning. Nah, kalau Anda belajar arsitek ya, kan gambarnya kan supaya bisa diukur dengan lebih baik, kalau miring kan nggak ketahuan tuh angkanya. Maka kalau untuk diproyeksikan kepada bidang X, Y, Z ya, X, Y, Z. Jadi kemudian gambar kubus ini kalau diproyeksikan ya diproyeksikan ke sebelah sini ya akan muncul bidang warna kuning ya, ke sebelah sana merah biru. Jadi kita punya gambar proyeksi macam ini. Ya. Untuk memotret gambar 3 dimensi diperlakukan proyeksi dalam bidang 2 dimensi. Merah, kuning, biru. Ya, dan kita mendapat macam itu. Kalau ditanya bendanya 1 atau 2? Tapi dalam dimensi, karena dalam ruang dimensi 3 memang 1, titik. Enggak ada cerita lain-lain. Tapi kita kalau mau lihat dari gambar 2 dimensi ada berapa? 3. Merah, kuning, biru. Ya, kalau bicara tentang Allah, 1, dah nggak ada pertanyaan. Ya semua diskusi selesai memang Allah cuma 1. Cuma kita nangkapnya tuh susah, Allah tuh kayak apa. Maka Allah kita sebut aja simpel ya dari dimensi 4 gitulah ya. Menyatakan diri pada dimensi 3 kita ya. Dalam pribadi Yesus, dalam pribadi Bapa, dalam pribadi ceritanya piye? Kayak orang 2 dimensi mikirin 3 dimensi. Ya mumet ndase. Orang Jawa bilang, ya, pusing ke kepala. Tapi saya suka dengan ilustrasi ini, ya kenapa? Karena menjelaskan beda dimensi itu cara menjelaskannya tentu tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Ya, jadi tapi kita bisa menolong bahwa memang beda dimensi. Ya roh gimana cara jelasnya? Allah menolong dengan model semacam itu. Yang sedikit lebih baik adalah misalnya tentang konsepnya mengambil contoh ini. Kita akan dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Ya, proyeksinya Allah lah untuk dimensi ketiga ini ya. Maka ada beberapa sifat Allah yang mirip kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa atau roh, jiwa sama roh misalnya gitu. Ini trikotomi atau dikotomi di sini ini. Tubuh, pikiran, perasaan gitu aja deh ya. Ya, yang roh atau apa itu roh sama jiwa. Nanti kita ngobrol yang lainnya lah kapan-kapan ya. Tapi kita yang gampang aja diceritakan tubuh, jiwa, perasaan. Tubuh, pikiran, perasaan. Ya punya pikiran, punya perasaan, diekspresikan dalam tubuh.
pikiran, perasaan kita. Perasaan kita jelek, mukanya jelek, perasaan kita bahagia, mukanya bahagia. Gitu kan ya. Ya, jadi ekspresi. Ya, kira-kira macam itu. Manusianya satu, David. Tapi bisa dilihat, dikenalin tubuhnya, bisa dikenalin pikirannya, bisa dikenalin perasaan. Ya, Allah berapa? Satu. Tapi bisa dikenalin perencananya, bisa dikenalin yang ekspresikan, ya, yang ekspresikan itu Roh Kudus. Ya, bisa dikenalin yang namanya misalnya adalah perencana, pelaksana sama yang membuat jadi itu apa? Perancang, ya, pelaksana, perancang, pemikir, ya, kira-kira macam itu. Ya, jadi bisa dikenalin dengan cara kerja. Itu cukup bagus. Gereja abad pertengahan menggunakan istilah perikerosis. Ini ya tadi ya, Allah Bapa direpresentasikan dalam dimensi kita, di dalam diri Yesus. Kita lihat Yesus sama dengan lihat Allah. Ya, perikerosis itu adalah gambarannya 3 pribadi yang menari bersama dengan sangat indah sehingga tarian itu jadi satu seperti Allah. Saya sih agak pusing sih ya sebenarnya ya. Ya, ada yang mengatakan seperti kipas angin. Kipas angin kan baling-balingnya ada 3 ya. Cuma kalau muternya kenceng jadi kelihatannya satu. Ya terserah lah ya. Semua orang boleh punya ilustrasi masing-masing. Tapi ingat ya, ilustrasi itu untuk menjelaskan sesuatu tapi ada keterbatasannya. Ya, kalau kita paksakan ilustrasi dengan menjelaskan, ujungnya pasti adalah kesesatan malah, karena ilustrasi tidak bisa menjelaskan sangat tuntas. Ya, ya kira-kira macam itu. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan atau enggak? Kita lanjut. Kita musuh sampai jam berapa? Boksu jam berapa? Jam 3. Ibu enak ya duduk ya, jam 3. 12.30 ya, oke. Mari kita kembali pada 3 ayat ini. Ya, ada banyak ayat, kita kembali pada 3 ayat. 3 ayat ini menunjukkan memang ada 3 pribadi. Ya, baptisan, lalu kemudian ada rupa-rupa kalinya satu roh, rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Berbagai perbuatan ajaib tapi Allah jam satu. 2 Korintus 3, ya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persaudaraan Roh Kudus. Kelihatan kan ada 3. Tapi aneh ya Alkitab ya, urutannya enggak sama. Yang pertama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang kedua Roh Kudus, lalu adalah Anak, lalu kemudian adalah Bapa. Yang ketiga Anak, Bapa, baru Roh Kudus. Kalau 3 pribadi ini tidak setara, namanya pelecehan dong. Ya, saya undang yang terhormat Bapak Wakil Presiden maju ke depan, ya baru kemudian Bapak Presiden maju ke depan. Itu pelecehan buat yang jabatannya lebih tinggi, benar nggak? Biasanya kan dari tinggi harus kemudian urut, benar kan ya? Ya, ketika kita melihat bahwa urutannya ternyata bisa berubah-ubah, kita melihat bahwa ternyata memang 3-3-nya setara, posisinya setara. Jadi disebutkannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhannya bicara tentang keselamatan, kebutuhannya bicara tentang misi, ya nomor 1 kan misi, rancangan untuk menjangkau seluruh dunia. Allah yang di depan. Ya, kebutuhan bicara tentang pelayanan, Roh Kudus yang di depan. Ya, berbicara mengenai yang namanya kehidupan sehari-hari, butuh kasih karunia yang di depan. Ya, kenapa? Setara, bro. Jadi kalau sudah setara, nyebutnya apa? Sesuai dengan urusan kebutuhannya, perannya apa. Jadi 3 ayat ini menjelaskan bahwa, ya contoh 3 ayat ini menjelaskan bahwa 3 pribadi. Arianisme salah. Arianisme mengatakan Allah Bapa, Yesus adalah Allah juga, namanya anak berarti Allah yang lebih rendah. Allah level 2. Enggak ada Allah level 2. Ya, Allah satu level semuanya. 3-3-nya. Ya, 3 pribadi, satu hakikat, ya, namun beda opera et extranya. Ya,
Demikian juga yang Efesus pasal yang keempat. Ya, satu tubuh dan satu roh. Yang kelima, satu Tuhan. Yang keenam, satu Allah dan Bapa dari semua. 1 Yohanes 5 ayat yang ketujuh. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya satu. Jadi banyak ayat di Alkitab yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwa memang ada Tritunggal atau Tunggal Tri. Tapi penjelasannya memang harus kita ngerumusin sendiri. Ya, karena kalau Alkitab yang ngerumusin, saya yakin malah jadi kacau. Bahasa manusia itu terbatas untuk menjelaskan tentang siapa Allah. Ya, jadi biarkan Allah membiarkan menjadi bagian misteri. Ya, ini bicara tentang keesaan, ya, bahwa yang namanya Esa itu, ya, yang percaya bahwa Allah itu Esa bukan cuma saudara kita juga percaya Allah adalah Esa, amin. Setan juga percaya Allah itu Esa. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, bagus. Setan juga percaya. Jadi sama percaya ya. Ya seorang pengantara bukannya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah Esa. Anda cek di Galatia pasal yang 3 ayat 20. Ulangan yang keempat yang paling terkenal, dengarkanlah hai orang Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Ya Tuhan itu Allah, kita Tuhan itu Esa. Ya. Mau ngomong panjang enggak ya? Kita mau tanya jawab atau mau cerita ini? Ini 30 slide ini. Tanya jawab dulu aja mungkin ya musuh ya. Ini 35 slide ini ya. Saya agak ragu kalau sudah masuk nanti kemudian berhentinya tengah jalan, ya terpaksa sampai jam 3 ini Bu kita. Oke, saya kasih waktu dulu aja kalau gitu tanya jawab ya. Aturannya sederhana, nanya boleh sulit. Nanya boleh apa? Jarang kan membicara gitu kan ya. Tanya boleh sulit, sesulit apapun tanyanya boleh. Yang penting jawabannya gampang. Apa? Tanyanya pakai kutipan ini itu, sebut teolog pakai bahasa apapun enggak apa-apa. Tanya sulit boleh. Yang penting jawabannya gampang ya. Kalau jawabannya sulit nanti Pak Biyu aja yang jawab. Ya, jadi boleh tanya yang sulit-sulit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Wis, ini ya. Oh, gambar proyeksi pasti paham banget dong. Hah? Oh, black and white ya. Oh, yes. Arsitek ya. Saya jadi malu nih jelasin gambar proyeksi sama arsitek ya. Nanti tanya sama bro yang ini ya, apa itu maksudnya gambar proyeksi ya. Ya. Silakan yang mau nanya. Boleh dari teman-teman dari luar yang punya ada isu yang mau ditanyakan silakan ya. Saya dengar dari sebelah, oke monggo silakan. Pakai mic Pak katanya supaya didengar. Ya kita mau siarkan ke gunung-gunung dan lembah-lembah dan bukit-bukit. Ke depan mic. Penonton nih, netizen. Oh iya. Itu saya yang membawakan seminar nih kalau kayak gini. Enggak, kan kalau yang saya baca ya, kan saya kan jemaat awan ya, Pak David. Kalau sangat jarang sekali ya, kalau kita kan iman rasuli ya. Kalau pernah saya baca ya, bukan saya baca, saya diskusi juga. Itu yang bagus itu janji iman Nisia Konstantinopel. Ya, itu ya. Itu sangat jarang gitu ya diajarkan di khotbah umum gitu ya. Mungkin kalau saya yang haus ilmu pengetahuan baca-baca jadi agak ngerti gitu. Nah, jemaat awam kenapa tidak jarang diajarkan? Itu yang ke satu ya. Kemudian yang kedua mungkin isunya yang kemarin itu apa viral Kristen progresif. Ya, itu sampai sejauh mana gitu, sampai menyimpangnya kenapa gitu. Gitu ya. Nah, sedikit aja ya. Saya keluarkan powerpoint saya yang lain ini. Kristen progresif ya. Aduh, safe place-nya si Brian itu ya, Brian Siarwarta ya. Siarwarta. Ngomongin apa nih Sekati? Pengakuan iman. Memang benar. Jadi pengakuan iman apa Nisea, lalu kemudian Nisea Konstantinopel memang adalah pengakuan iman khusus untuk membahas masalah Tritunggal. Yo, sama aja saya buka slide, ya udahlah.
Jadi waktu abad ketiga itu ada seorang pengkhotbah yang keren, pinter juga, pengikutnya banyak, namanya Arius. Ya, hati-hati ya. Ya kalau orang khotbahnya bagus itu karunia ya. Tapi kalau isinya ngawur, dia berpotensi menyesatkan banyak orang. Ya, mendingan khotbahnya jelek, kalau sesat ya, mendingan yang khotbahnya jelek aja, bener nggak ya? Nah, ya nggak apa-apa, biar orang nggak datang gitu kan ya kan? Ya, ini khotbahnya bagus tapi sesat, wah kacau lah dunia. Nah, orangnya namanya Arius. Ya, Apolos hampir. Apolos yang itu ya, Paulus. Apolos tuh khotbahnya bagus. Banyak pengikutnya, banyak fansnya itu banyak juga ya. Paulus pengajar, Apolos tuh orator. Ya, dia punya pemikiran yang bagus juga, dia orator yang bagus. Cuman satu kali dia ngajar tentang Roh Kudus salah. Ya, nggak lengkap lah. Ya untung di sana ada orang yang sudah diajar langsung oleh Paulus, namanya adalah Aquila, cewek, dan Priscilla. Aquila cowok ya dan Priscilla. Ya sangat mungkin sekali Priscilla yang lebih banyak paham ya karena Aquila kerja waktu itu sampai nanti akhirnya Aquila tutup dan tidak fokus dengan dagangannya. Saya punya khotbah tentang khusus tentang Aquila Priscilla ya. Sampai perusahaannya dibikin autopilot gitu ya baru kemudian mereka full time pelayanan. Sampai mana tadi? Aquila datengin si Apolos. Ya, Bapak khotbahnya keren. Cuman ada bagian yang Bapak belum paham. Ingat ya, zaman itu kan belum ada Alkitab, Pak. Ya, semua baru dari mulut ke telinga, Bu. Mulut ke mulut mah serem. Biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk ya. Ya, mulut ke telinga, jangan mulut ke mulut. Aduh. Jijik ya, Bu ya. Ya, jadi Aquila datang sama Pak Apolos ya. Ya, ini sudah ada pengajarannya tentang Roh Kudus ya. Lalu kemudian Apolos diajarin sama Aquila sehingga akhirnya dia dikatakan menjadi berguna. Pelayanan jadi berguna di banyak daerah. Karena pemahaman itu tuh berkembang khususnya karena Alkitab belum tertulis, ya belum dikanonkan dengan baik. Kanonnya itu nanti di kanon Efesus, di konsili Efesus. Ya, konsili Nicea itu persoalan tentang namanya Yesus. Konstantinopel adalah khususnya dengan tentang Roh Kudus. Ya lalu kemudian Alkitab tuh di Efesus di belakangan hari lagi. Ya, jadi memang ada beberapa nah balik lagi ya. Arius itu ngajar ya Yesus itu anak Allah, Allah level 2. Ya, bukan Allah yang sama, bukan Allah yang satu, tapi Allah yang serupa. Ya, kalau Allah yang sama, hakikatnya sama, homoousios. Ya, kalau serupa, homoiousios. Beda satu i aja. Ya, satu i membuat jadi sesat. Ya, makanya jangan hapus satu iota pun memang satu i itu bikin kacau dunia. Ya. Jadi itu ya. Arius mengajarkannya homoiousios. Ya. Yang benar homoousios. Ya, beda i aja nih. Kalau homoousios itu adalah esensinya sama. Kalau homoiousios mirip, serupa. Kenapa serupa? Menurut Arius level 2, kan anak katanya, bapaknya yang paling top lah. Sat. Ya, lalu kemudian dimunculkanlah di dalam pengakuan iman Nicea dulu. Ya, saya langsung ke beberapa bagian aja supaya cepat. Ya, ini pengakuan iman Nicea nih. Ya, pengakuan iman Nicea memberikan penjelasan yang cukup panjang berkenaan dengan natur Yesus. Satu Tuhan yaitu Yesus Kristus anaknya tunggal yang lahir dari Bapa. Allah dari Allah artinya sehakikat, terang dari terang, Allah sejati dan Allah sejati dari Allah sejati. Menegaskan bahwa Yesus adalah the true God of the true God. Ya, jadi Allah yang sejati. Dilahirkan, tidak diciptakan. Nah, gereja kami Pak, kalau ada event khusus tuh ya kadang-kadang kita ganti pengakuan iman rasuli Pak. Ada satu masa diganti dengan pengakuan iman
Indonesia Konstitusional. Begitu pakai itu banyak jemaat yang bingung. Ya, anak tunggal yang lahir dari bapak. Loh, Yesus tuh lahir dari bapak apa maksudnya? Karena kita nggak khotbahkan, ngerti nggak? Lah iya nggak ada istrinya, ya nanti kalau didengar di YouTube malah nanti orang bingung gitu loh ya. Allah sejati dilahirkan, tidak diciptakan kita ngerti. Dilahirkan ini apa ini? Lah kita harus mengerti ini dalam istilah Latin. Karena kan dibacakan dalam bahasa Latin. Ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris agak lebih bagus karena kosakatanya lebih banyak dalam konteks bagian ini. Ada beberapa istilah yang Indonesia lebih kaya. Namun dalam konteks ini Indonesia itu kita tuh sudah punya banyak masalah karena bahasa Indonesia kan ada pengaruh bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu menjelaskan bahwa Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, muncullah kalimat iman ini, Pak. Ya, lahir dari Allah. Lahir tidak diciptakan. Orang kalau dengar, oh ini berarti Allah lahir. Apa-apaan ini? Gitu loh. Ya, makanya pengakuan iman Indonesia Konstantinopel benar harusnya dikhotbahkan atau diseminarkan. Ya, pengakuan iman rasuli itu sudah edisi ringkas. Ya, pokok-pokoknya aja. Ya, kalimatnya bukan untuk ini kan sebenarnya pengakuan iman ini kan dibuat untuk dalam rangka apologetika. Ada pengajaran sesat lalu kemudian di counter dengan ini yang benar. Ya, makanya kalimatnya macam ini. Ya, sekarang mau dijelasin apa enggak nih? Jam 3 ya Bu ya. Dilahirkan, ya, ini rumusan teologi yang bersifat metafisik, bukan fisik, bukan jasmani, tapi luar jasmani kan ya. Ya seperti lahirnya sebuah gagasan, ya saya punya ide. Ya, kalau A, B, C, D, E adalah 1, 2, 3, 4. Semua konsonan adalah 1. Maka Daniel menunjukkan angka berapa. Yang punya ide Bu Marta. Apa? Oh, yang punya dia lagi. Cuman begitu idenya itu muncul, saya tanggap. Ide satu ini tiba-tiba saya jadi punya ide juga. Kita juga punya ide. Idenya dia berkurang apa enggak? Enggak. Tapi idenya dia diduplikasi, kita punya apa enggak semuanya? Ini namanya metafisika. Ya, sesuatu yang enggak bisa diukur dengan urutan 1, 2, 3, jadi 10, jadi 50, kira-kira gitu ya. Ini konsep bukan konsep fisik, jasmania. Tapi konsepnya meta, melampaui secara jasmani ya. Makanya kita harus paham konsep eternal, konsep dilahirkan ini dalam pengertian metafisika ya. Eternal begotten ya of the wujud itu berasal dari kata ini ya. Karakter tes hypostaseos ya, yaitu adalah karakter dan hypostatis kalau bahasa Latinnya ya. Ya, lalu kemudian yang penting punya bahasa kasih. Ya, lagunya gitu kan ya. Ajarilah kami bahasa kasih, bahasa cinta. Ya, mengerti. Kita ngomong apa? Lahir. Ya, nah ini ya menggunakan kata filium dei. Nah, ini saya langsung ke ayatnya aja supaya ya misalnya ya. Kalau sesuatu ayat yang ke-15 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ingat ya, Allah yang enggak kelihatan gambarnya. Yang sulung dari segala. Nah, ini kan juga bahasa Indonesia kan kacau kita. Nah, ini nih, Yohanes 15 ayat 25. Oh, bukan. Di itu. Waduh, di laptop saya. Kok hilang? Ya ini saya kasih masalah-masalah jawaban. Cuman kadang-kadang karena ini copy paste ya supaya backgroundnya sama. Yang penting saya delete. Kacau. Ya masalahnya saya tulis. Amsal 8 ya Tuhan telah menciptakan. Nah, ini ayat-ayat yang dipakai Arius Pak. Yang untuk menyatakan bahwa Allah anak itu beda level.
cuman dia enggak mempelajari dengan lebih teliti ya, seperti saya enggak lebih teliti waktu copot-copot ini, aduh kok hilang ya. Ya, intinya adalah iya. Nanti saya cek di Alkitab saya, di HP saya, HP ku hilang mana? Nanti aja semua. Ya, jadi intinya adalah, makasih. Intinya adalah bahwa Bapa itu adalah sang sumber, lalu kemudian dari Bapa keluar anak. Ini istilah ya. Ya, makanya disebut sebagai anak. Ya, tapi dari kapan keluarnya? Dari kekal. Ya, kalau Bambang Nurseno tuh nyebutnya gini nih ya. Ya, firman sama Allah siapa duluan? Kan semua, ini ada nih ayatnya, harusnya ada nih. Ini logikanya di konsili. Kan semua tercipta oleh firman. Ya kan? Semua tercipta oleh firman. Ya, kalau gitu Bapak sama firman siapa duluan? Iya. Soalnya Bapak juga nggak ada kalau nggak ada firman, kan semua dicipta oleh firman. Ya kan? Mana? Ya kan semua oleh firman. Tapi firman keluar dari siapa? Dari Bapak. Ya Bapak ada dari mana? Dari firman, karena harus semua dari firman. Jadi itu siapa duluan? Sama-sama. Gitu aja ya. Jadi ini salah satu logika untuk menyerang. Jadi kalau Anda ngerti nggak? Kalau analogi itu kadang-kadang diserangnya sama analogi aja, nggak usah terlalu detail. Karena kalau terlalu detail malah jadi kacau kita. Tapi untuk menjelaskan bahwa lu ngomong beda level, enggak, firman sama Bapak itu sama level. Kenapa? Nah, diputar balik gitu ya. Itu caranya mereka untuk menjelaskan ya. Ya. Jadi sebabnya mengapa anak memang keluar dari Bapa, namun untuk itulah menggunakan istilah bahasa kita tuh lahir. Ya, kira-kira maksudnya. Nah, yang agak repotnya masalah urusan anak dengan Bapak itu sebenarnya urusan gampang, ayatnya jelas. Yang agak repot itu adalah urusan Roh Kudus sebetulnya. Ya, gereja awal waktu rapatnya di konsili Konstantinopel, ya menjelaskan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Selesai. Lalu terjadi setelah konsili terjadi banyak perdebatan, ya, dan setelah perdebatan makanya habis rapat tuh jangan rapat lagi di luar, ya. Itu akhirnya jadi udah dirumuskan akhirnya kemudian ganti lagi, ya. Dan gantinya yang ini sih menurut masing-masing ya, karena kita ikutnya yang diganti ya kita anggap yang diganti berarti lebih baik ya. Dijelaskan bahwa sekarang ini kita pakainya adalah Roh Kudus itu keluar. Ya, makanya pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang ya gereja reformasi, gereja Katolik, semua gereja barat itu ambilnya adalah keluar dari Bapa, menimbulkan perpecahan besar. Skisma, perpecahan besar dari gereja itu gara-gara urusan keluar dari Bapak sama keluar dari Bapak atau anak. Ya, nanti skisma berikutnya yang itu ya, keluar dari Katolik. Ya, ya. Tapi itu jadi ortodoks, jadi Katolik itu gara-gara itu. Dulu mah semuanya sama, Kristen titik. Bukan Katolik juga ya, Kristen titik. Ya, mau ortodoks, Kristen Barat, ortodoks Kristen Timur atau Kristen Barat semuanya sama, Kristen selesai. Ya, di Antioquia mereka mulai disebut sebagai orang Kristen. Selesai, semuanya Kristen. Ya, gara-gara urusan skisma yang pertama ini, gara-gara pengakuan iman ini pecah. Ortodoks sama Kristen Barat. Kristen Barat sama Kristen Timur. Ya, gara-gara urusan purgatori, ya surat indulgensi, akhirnya kita punya Kristen dan Katolik. Ya, sekarang Kristen banyak macam. Haleluya. Kira-kira gitu. Ya, saya akan senang sekali kalau kita punya penjelasan tentang hal ini dengan lebih baik. Ya, tapi kata kuncinya memang untuk merumuskan itu memang harus hati-hati, kata demi kata dipilih.
Ya contoh yang lain adalah hupostatis dengan husios itu dulu dianggap sama, bisa dipertukarkan. Cuman setelah konsili Nicea, ya kata homoousios dan yang tadi hupostatis itu sudah dipisah. Ya diberikan makna yang menjadi berbeda. Ya sekali lagi bagian itu saya lewatkan aja. Ya saya tahu Anda jadi tambah pusing ya. Yang penting Anda lihat jam, sebentar lagi ya. Kira-kira gitu ya Pak Daniel ya. Kira-kira gitu. Atau mau lanjut lagi? Ya, ya. Ya, ya. Kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Maksudnya apa? Bukan Tuhan ya, kedatangan Tuhan. Waktu seperti kedatangan pencuri. Ya jangan, oh Tuhan berarti pencuri, ngawur. Ya, itu BODO pakai H itu ya. Ya, ya apabila mengatakan semuanya damai bla 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 bla, ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangkan kamu seperti pencuri. Ya, artinya apa nih? Kita sebenarnya sedikit banyak bisa menduga kapan kedatangan Tuhan. Tidak seperti pencuri waktu kedatangannya. Ya, kita bisa lihat ketika semua eskalasi yang menjadi semakin memuncak, semua tanda-tanda yang disampaikan oleh firman Tuhan itu semakin banyak digenapin, berarti apa? Makin dekat. Ya, banyak orang mengatakan ya ini adalah bab terakhir dari buku kehidupan sejarah dunia ini sudah bab terakhirnya orang lihat itu. Ya, saya nggak tahu nih ya zamannya anak saya udah Yesus datang zamannya anak saya atau anak saya masih lolos, saya nggak tahu dia. Nah, cuman yang menarik ayat yang ke 7, 8, 9 ya. Nah, 6 dulu supaya 6 dulu ya, sebab itu baiklah kita sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain tapi berjaga-jaga dan makanya harus siap-siap terus. Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam, tapi kita adalah orang siang, baiklah kita sadar berbaju sederakan bla bla bla. Ayat 9 yang saya suka. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus 10 yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan haleluya. Kadang-kadang kita bisa lengah. Ya, iman itu kan nggak selalu full power. Ya kan, nggak selalu full charge. Ya, tapi ketika kita lengah, entah kita berjaga-jaga, entah kita lengah, Tuhan tetap selamatkan kita. Amin ya. Cuman tetap ada bedanya ya. Orang kalau berjaga-jaga sama orang nggak berjaga-jaga di surga tetap ada bedanya. Tapi tetap selamat. Ya, puji Tuhan ya. Ada beda apa enggak? Ih, nggak ngerti ayatnya. Di surga itu, ilustrasi ya. Di surga itu ada orang yang kulitnya putih cemerlang, ada yang gosong. Tidak tahu ayat ya Bu? Nggak tahu. Ya ini pendeta ngajar dari mana ya? 1 Korintus. Yuk kita lihat 1 Korintus. Ada ya. Nah, semoga bisa nyambung ya, saya coba sambung dulu. Ada yang nanya sih katanya ya. Ya, 1 Korintus pasal yang ke
1 Korintus pasal yang ketiga. Sambung dong. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya, dasar dan bangunan. Ya, ayat 11 deh supaya konteksnya dapat ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi itu kan gosong. Enggak percaya, gosong dia. Ya. Emas itu kalau kena api jadi makin cemerlang. Ya, makin berkilau. Ya, namun kalau kayu kena api gosong, hangus. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kita punya dasar adalah Kristus, ayat yang sebelumnya, aman kita, akan diselamatkan. Tapi pekerjaan Anda akan dinilai. Ya, pelayanan enggak sungguh-sungguh, kasih bakat, bus, gosong. Hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kasih apa, bus, cemerlang. Ya, nanti kita ketemu di surga, amin. Ada yang kosong, ada yang cemerlang. Bro, hitam dikit di dunia nggak apa-apa. Yang penting di surga cemerlang. Amin ya. Daripada di dunia putih, bersinar-sinar, masuk surga gosong. Gosongnya selama-lamanya lagi ya Bu ya. Iya, mendingan sekarang. Ini paling gitu 70 tahun, 80 tahun ya wes lah ya. Ya yang penting selama-lamanya mengkilat ya. Glowing. Wah, istilahnya sekarang glowing. Ya 5 menit terakhir kalau ada yang mau tanya. Oh. Kan ditinggal belum tentu nggak selamat, cuma ngalamin siksaan aja. Ya, tapi itu tergantung eskatologi masing-masing gereja sih. Ya, ya. Kebetulan saya kelihatannya sama ST Iman kebetulan agak sedikit banyak sama. Ya, cuman saya membatasi sendiri karena ada yang harus disampaikan, ada harus disembunyikan itu. Tapi Kristen progresif tadi itu Kristen progresif itu menyampaikan bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Bagus? Bagus dan memang benar. Cuma persoalannya adalah jangan mengusik dosa karena kita nggak boleh menghakimi orang. Makanya jangan mengusik dosa, biarkan nanti orang akan berubah sendiri. Ya, itu sebenarnya bukan bukan hal baru, yaitu bukan Kristen progresif. Ya, itu adalah ajaran lama yang dikemas ulang. Ya, progresif itu zaman abad ke-17 sudah ada istilah progresif. Ya, cuman nggak laku. Sekarang mulai laku lagi. Ya, kira-kira gitu. Nggak ada progresifnya itu ya. Itu Kristen kuno aja yang dipoles baru. Kebetulan yang nyampaikannya bagus ya. Sama siapa sih yang agak gundul itu siapa namanya. Ya jadi nggak ada progresifnya lah ya. Itu kalau di dalam konsep keselamatannya ujungnya adalah namanya inklusivisme. Inklusif itu adalah bahwa Tuhan semua tetap diselamatkan melalui Yesus. Tapi Yesus ini adalah Yesus yang hadir di dalam setiap agama. Ya, salah satu wawancara dengan Habib Jafar ya di salah satu waktu kamu Ustadz ya, waktu kamu berdoa pada Allah, sebenarnya kamu sedang berdoa pada Yesus. Enak aja langsung kamu gitu. Tapi itu konsepnya untuk menjembatani Tuhan itu Maha Kasih sehingga semua bisa masuk surga. Yang kedua, masuk surga hanya melalui Yesus. Jadi kemudian dikawinkan ya. Semua agama ada Yesusnya. Wah, kacau itu sebenarnya ya.
ini bikin cerita kadang-kadang ya kayak tadi ya tauhid terus kayak dikacaukan Tritunggalnya. Ini sama ya supaya semua bisa masuk surga dan hanya lewat Yesus disulap ya udah ajarannya jadi Kristen progresif. Ya kurang lebih macam itu. Ya untuk lebih jauhnya belok kanan Pak. Ya. Oke, saya rasa satu lagi deh kalau ada deh, saya jawabnya yang cepat-cepat gini masih bisa nih. Konsep terakhir kan ya, konsep ini ya, jadi ini ada 3 rapture ini ya. Yang pertama adalah orang percaya, jadi selalu gini, ya di dalam masa penganiayaan itu, orang percaya tetap dijaga oleh Tuhan. Konsep yang pertama adalah dijaganya dengan cara sebelum rapture diangkat dulu, sebelum penyiksaan diangkat dulu. Konsep kedua adalah masuk ke penyiksaan, tapi namanya ujian untuk orang percaya. Ujian itu tetap tidak akan membahayakan karena Tuhan kasih proteksi khusus. Itu juga ada di 1 Tesalonika. Jadi konsep proteksinya adalah diangkat, ada konsep proteksinya untuk penganiayaan adalah yang namanya ujian dan Tuhan kasih penjagaan khusus. Ya, konsep yang lain adalah semua ya sama. Ya, nanti ujungnya enggak rapture sama dengan apa? Ya, rapture sama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kurang lebihnya spill-nya kayak gitu. Ya, tapi karena ada banyak pandangan, ya